Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat mengkaji ilmu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Pada kali ini saya akan meneruskan video yang kemarin tentang hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Sekarang kita melanjutkan menghindari sifat sum'ah dan riya. Pengertian sum'ah dan riya, secara bahasa sum'ah berarti memperdengarkan. Adapun secara sum'ah secara istilah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian dan sanjungan. Itu pengertian dari sum'ah. Sedangkan pengertian dari riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Adapun riya secara istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang hamba berdiri di dunia ini dalam keadaan berlaku sum'ah dan riya, kecuali Allah akan memperdengarkan aibnya kepada seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Dari hadis ini dijelaskan akan bahayanya riya dan sum'ah. Apabila amal yang dikerjakan dengan ikhlas, ini dijelaskan akan bahayanya riya dan sum'ah, maka kita wajib mengerjakan amal-amal perbuatan kita harus dengan ikhlas, karena ikhlas akan mendatangkan pahala, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila bercampur dengan riya, maka akan merusak pahala amal tersebut. Ada beberapa bentuk riya yang mencampuri amal dari awal hingga akhir, maka amalannya terhapus. Misalnya, seseorang yang hendak mengerjakan sholat lalu ada seseorang yang datang yang ia kagumi, misalkan ada gurunya, kemudian ia sholat dengan bagus dan khusyuk karena ingin dilihat oleh gurunya tersebut. Riya tersebut ada dari awal hingga akhir sholatnya tadi itu ia tidak berusaha untuk menghilangkannya, maka amalannya terhapus sia-sia. Riya yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah amal dan dia berusaha untuk menghilangkannya sehingga riya tersebut hilang, maka riya ini tidak mempengaruhi pahala amalannya. Misalnya seseorang yang sholat kemudian muncul riya di tengah-tengah sholatnya dan ia berusaha untuk menghilangkan rasa riya tersebut. Dia berusaha untuk menghilangkannya sehingga riya tersebut hilang, maka riya tersebut tidak mempengaruhi atau merusak pahala salah satu orang yang melakukan sholat tersebut. Maka sikap riya ini kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk dihilangkan. Dan begitu sebaliknya, kita harus beramal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ikhlas karena Allah.
Seorang muslim hendaknya berhati-hati dengan penyakit hati ini, karena sum'ah dan riya akan merusak nilai amalan-amalan kita. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima sedekahmu, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya alias pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu terguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Ini arti dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-264. Kemudian cara menghindari perbuatan riya. Sifat riya adalah salah satu penyakit hati. Sifat riya dapat menghapus pahala, dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapatkan celaka di akhirat nanti. Bahkan Nabi Muhammad SAW menggolongkan riya ke dalam syirik kecil. Jadi riya itu disebut syirik kecil oleh Nabi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya sesuatu yang sangat aku takutkan yang akan menimpamu adalah syirik kecil. Nabi Muhammad SAW kemudian ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu, maka beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Menghindari sikap riya memang bukanlah perkara yang mudah, sebab pada dasarnya sifat manusia itu senang untuk dipuji oleh orang lain, senang dikenal sebagai orang yang baik. Hanya orang-orang tertentu saja yang berhati ikhlas yang bisa menghindari sifat riya. Hal berikut yang dapat kita terapkan untuk menghindari sifat riya. Yang pertama, kita luruskan niat kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian yang kedua, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Manusia terkadang sering lupa diri. Kenikmatan dunia yang begitu memukau seperti harta benda, kedudukan, wajah yang rupawan, dan keturunan kerap kali membuat manusia menjadi sombong dan riya alias pamer. Padahal semua kenikmatan tersebut adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia menganggap itu diperoleh dari usahanya sendiri. Pemikiran inilah yang kemudian memicu munculnya penyakit hati hingga membawa manusia ke dalam kesesatan. Hendaknya kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba atau ciptaan Allah. Tak ada yang kita miliki di dunia ini. Semuanya hanya titipan. Semuanya hanya titipan yang bersifat fana dan pasti akan musnah.
Apabila hati kita sanggup menyadari hal tersebut, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat riya. Naudzubillah min dzalik, ya, kita mempunyai sifat riya, agar amalan-amalan kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Jika tercampuri dengan sifat riya, maka amalan-amalan kita semuanya akan sia-sia, tidak terhitung pahala. Kemudian untuk menghindari sifat riya, yang ketiga yaitu mengendalikan hati. Berusahalah mengendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian manusia. Sebuah pujian memang bisa memotivasi diri menjadi lebih baik. Namun demikian, terkadang pujian juga bisa menjadi racun hingga membuat kita menjadi riya. Maka dari itu, cobalah untuk tidak berbangga diri. Ingatlah dan terus mengingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini semata-mata karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu beramal karena diberikan rezeki berkecukupan. Kita bisa sholat dengan sempurna karena diberikan kesehatan, diberikan kemampuan. Jadi kita wajib berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu memperbanyak bersyukur. Bersyukur dapat menjadi salah satu cara menghindari sifat riya. Dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan terlalu mengharapkan pujian dari orang lain. Cukup Allah yang menjadi saksi hidup kita, dan sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kita sempurnakan dengan membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai kita pamer ibadah hanya karena agar banyak teman, agar dicintai, agar diagung-agungkan, atau mungkin agar naik jabatan. Maka percayalah, pujian dari manusia tidak akan berlangsung selamanya, hanya sebentar. Lebih kita syukuri apa yang ada dan kita niatkan segala sesuatu hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita terapkan untuk menghindari sifat riya. Pembahasan kita selanjutnya yaitu menghindari sifat takabur. Insya Allah menghindari sifat takabur ini kita akan bahas di video yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.